Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Febriani dengan NIM 1900762. Pada video ini, saya akan memaparkan pembahasan terkait artikel jurnal kelompok 7 yakni kelompok saya dengan judul Minat Remaja Terhadap Video Dakwah pada akun TikTok Husein Basyaiban. Tema kajian kelompok kami adalah Islam dan teknologi. Adapun alasan kami memilih topik dakwah karena kami melihat bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat, dengan sangat pesat. Banyak bermunculan teknologi yang salah satunya adalah teknologi komunikasi. Dan TikTok merupakan salah satu platform yang menyediakan video-video yang digemari oleh para remaja dan juga masyarakat umum. Nah, kemudian inovasi atas teknologi ini dapat digunakan oleh umat Islam untuk mensyiarkan atau menyebarkan dakwah, sehingga agama Islam akan terus berkembang, terjaga eksistensi dan kemuliaan ilmunya, serta tetap memiliki tempat di hati masyarakat luas. Salah satu konten atau suguhan TikTok yakni adalah dakwah. Terdapat salah seorang konten kreator yang menyebarkan atau membuat konten tentang dakwah dan juga kajian tentang Islam. Adapun beliau adalah Husein Basyaiban. Beliau mengemas dakwah atau kajian permasalahan tentang keislaman dalam video sajian singkat yang disertai dengan ayat maupun hadis yang sahih, insya Allah. Berangkat dari hal tersebut, kami ingin mengkaji bagaimana sih minat atau pendapat para remaja terhadap dakwah yang disiarkan oleh Husein Basyaiban yang merupakan salah satu konten kreator atau dai muda dengan 5 juta followers atau 5 juta pengikut pada akun TikToknya. Kajian ilmiah kami ini relevan dengan salah satu kajian ilmiah yang dibuat oleh Ardella Widianti Putri dengan judul Skripsi Pesan Dakwah Melalui Media Sosial TikTok, Analisis Isi Pesan Dakwah pada Konten TikTok Husein Basyaiban. Adapun objek yang beliau kaji adalah pesan dakwah yang terdapat pada video dakwah di akun TikTok Husein Basyaiban. Metode yang digunakannya adalah analisis isi, di mana untuk mencari jawaban atau menjawab pertanyaan yang menjelaskan mengenai isi atau pesan dakwah pada teks dalam video TikTok akun Husein Basyaiban. Kemudian, hasil dari penelitiannya adalah dapat diketahui pesan dakwah yang terdapat dalam TikTok atau konten-konten video milik Husein Basyaiban yang diunggah pada 1 Juni sampai 30 Juni 2021 sebanyak 30 pesan dakwah, yaitu 4 pesan tentang akidah yang membahas tentang iman kepada Allah dan iman kepada kitab Allah, 18 pesan tentang syariah yang membahas tentang wudhu, takwa kepada Allah, rumah tangga, hukum musik, menuntut ilmu, hukum mengganti kelamin, ilmu, aturan berpakaian, hukum zina, dan makanan halal. 8 pesan tentang akhlak yang membahas akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, dan akhlak terhadap bangsa jin. Kesimpulannya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardella Widianti Putri adalah bahwa media TikTok ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk media dakwah, seperti yang dilakukan oleh Husein Basyaiban yang aktif membuat konten-konten atau penjelasan menurut sudut pandang Islami tentang suatu hal, sehingga TikTok bisa menjadi media yang edukatif dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Penelitian kami ini terfokus pada analisis bagaimana minat atau pendapat atau pandangan remaja terhadap isi konten video TikTok Husein Basyaiban. Kami ingin mengetahui bagaimana pandangan atau pendapat dari fans TikTok Husein Basyaiban maupun non-fans, agar penelitian kami ini semakin kaya. Karena TikTok ini tidak hanya berfungsi untuk menghibur saja, namun juga ada sebagai sarana dakwah untuk tujuan syiar agama. Husein Basyaiban ini memiliki cukup banyak followers atau pengikut sebanyak 5 juta. Saya pun selaku pengguna TikTok kerap menemukan bahwa beliau ini seringkali di-tag atau disebut dalam beberapa komentar untuk menjelaskan berbagai fenomena Islam ataupun fenomena-fenomena lain menurut sudut pandang Islam. Melalui beberapa alasan tersebut mendorong kami untuk tertarik dan ingin mengetahui bagaimana sebaiknya dakwah pada zaman sekarang, pada zaman modern di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, bagaimana rintangannya, tantangannya, juga tuntutan dari masyarakat untuk dapat menyajikan konten dakwah yang baik, yang juga menarik dan tetap pada rel keislaman.
Metode yang kami gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, di mana dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Singkatnya, metodologi deskriptif kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Adapun data yang diambil merupakan hasil dari pengisian angket Google Form oleh para responden, yakni para remaja. Mulanya, kami menyusun beberapa pertanyaan yang sekiranya sesuai dengan apa yang kami kaji, dengan apa yang ingin kami ketahui berdasarkan rumusan masalah kami. Kemudian, karena kemungkinan akan ada beberapa responden yang belum mengetahui tentang Husein Basyaiban maupun video dakwahnya, maka kami menyertakan tautan atau link untuk mengakses video yang merupakan contoh atau ilustrasi bagaimana isi dari dakwah Husein Basyaiban terkait akidah, akhlak, dan juga syariah. Angket Google Form ini kami sebarkan melalui beberapa platform komunikasi. Cara kami menghimpun atau mengolah data ini adalah kami menganalisis hasilnya, karena Google Form ini telah memiliki suatu sistem otomatis untuk bisa menghimpun dan mengelola datanya seperti bentuk grafik maupun himpunan dari beberapa kalimat atau isi dari pendapat para responden. Yang membedakan penelitian kami ini dengan penelitian dari saudari Adela Widianti Putri adalah bahwa memang sedari awal subjek penelitian kami ini sama, namun objek penelitian kami ini berbeda. Saudari Adela ini terfokus pada isi pesan dakwah, sedangkan kami meneliti apa sih alasan atau pendapat mengenai bagaimana minat atau apa yang menjadi daya tarik dari Husein Basyaiban sehingga konten dakwahnya dapat dinikmati atau digemari oleh banyak masyarakat, khususnya para remaja. Hal yang menarik dari penelitian kami ini adalah bahwa ketika kami membuat rata-rata persentase minat remaja pada 3 aspek dakwah, yakni akidah, akhlak, syariah, pada konten TikTok Husein Basyaiban, rata-rata sebanyak 58,3% remaja menyukai atau menggemari video dakwah beliau. Angka ini cukup besar, mengingat Husein Basyaiban ini merupakan konten kreator yang bisa dibilang baru dalam dunia aplikasi TikTok. Penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui minat remaja terhadap video dakwah TikTok Husein Basyaiban yang sudah terkenal dengan konten dakwahnya sehingga dapat memiliki 5 juta followers. Dalam penelitian kali ini, kami mengerucutkan hal-hal yang diamati sebagai daya tarik atau minat bagi remaja terhadap 3 aspek konten dakwah TikTok Husein Basyaiban, yakni akidah, akhlak, dan juga syariah. Dari konten yang dibuat oleh Husein Basyaiban, para remaja mengemukakan pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan dari konten tersebut. Adapun penilaian tersebut merupakan penilaian yang objektif, namun tetap merupakan pendapat dari para responden masing-masing. Salah satunya adalah para remaja menginginkan bahwa konten kreator ini tidak hanya membuat konten duniawi semata, namun perihal agama pun harus dipentingkan, salah satunya seperti Husein Basyaiban. Jadi dapat dikatakan bahwa Husein Basyaiban ini merupakan salah satu role model bagi para konten kreator atau dai di TikTok agar bisa menyajikan dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman namun juga tidak menyudutkan. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Adela Widianti Putri ini adalah bahwa kami secara garis besar mendukung atau memiliki hasil yang serupa dengan beliau, bahwa apabila dianalisis secara logis terdapat hubungan antara analisis pesan dakwah dengan alasan atau hal yang menjadi daya tarik konten TikTok Husein Basyaiban sehingga menjadikannya salah satu dai muda yang menyebarkan syiar Islam. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai kajian penelitian kelompok 7 dengan judul Minat Remaja terhadap video dakwah pada akun TikTok Husein Basyaiban. Semoga penelitian atau kajian kami ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga para dai muda dan para dai-dai lainnya untuk dapat menyajikan video dakwah atau konten dakwah yang tidak hanya berfokus pada esensi atau pesan yang dimaksud, namun juga dapat menarik minat dan juga menjaga kesohihan dari kajian yang telah dibuat. Saya Resi Febriani pamit undur diri dari hadapan para penonton sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.